Inilah tol Yogyakarta-Mbawen seksi 1 merupakan ruas jalan tol yang menghubungkan Jansen Sleman hingga Simpang Susun Banyurejo di Sleman daerah istimewa Yogyakarta. Ruas jalan tol ini memiliki total panjang 8,80 km. Perkembangan terkini pembangunan tol Yogyakarta-Mbawen seksi 1 ini adalah progres konstruksi sudah mencapai 70% pada November 2024. Progres pembebasan lahan mencapai 95,29%. Pengerjaan erection girder di sepanjang selokan Mataram juga mulai dikebut. Target selesai jalan tol Yogyakarta-Mbawen ini pada kuartal 2 tahun 2026. Nah, penasaran seperti apa penampakan terbarunya? Yuk tonton video ini sampai selesai, dan yang baru saja bergabung jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Ora oba, ora mama. Halo, assalamualaikum sedulur, balik lagi di channel Kakak TV. Oke, kali ini saya berada di Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, tepat tanggal 22 November 2024. Nah, di depan kita ini adalah proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Mbawen seksi 1 yang membentang atau melayang di atas selokan sepanjang 8,80 km, sedulur. Kira-kira sudah seperti apa ya penampakan terbarunya, sedulur? Nah, saya akan coba menyusuri atau melihat visual dari udara ya. Nanti menyusuri dari Margodadi hingga ke Margo Katon yang masih berada di wilayah atau Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman. Sebenarnya untuk jalan tol Jogja-Mbawen seksi 1 ini tidak hanya melayang di atas selokan Mataram, sedulur, tapi ada tanah timbunan atau at-grade ya. Itu tepatnya di wilayah Pundong. Nanti juga sepertinya yang di Margo Katon itu ada yang at-grade juga. Jadi tonton ya video ini sampai selesai, sedulur. Oke sedulur, kita langsung saja melihat visual dari udara ya untuk penampakan terbaru jalan tol Jogja-Mbawen seksi 1 ruas Jansen Sleman Banyurejo. Ini tepat melayang di atas selokan Mataram ya sedulur. Tampak terlihat pilar-pilar penyangga sudah berdiri kokoh. Bahkan tadi sudah ada yang dicor ya untuk kepala pilarnya, sedulur. Dan di wilayah Margodadi ini ternyata masih ada beberapa yang belum dicor ya, atau belum jadi kepala pilarnya, sedulur. Tapi untuk yang mengarah ke Margo Katon ini sudah banyak yang jadi untuk kepala pilarnya. Itu tepatnya di samping SMK 17 Sayegan, sedulur. Bahkan tampak dari kejauhan sepertinya akan dilakukan pengerjaan erection girder. Jadi balok-balok girdernya sudah mulai akan dipasang nih. Wah, mantap sekali ya, sedulur. Dan inilah sedulur penampakan yang ada di samping SMK 17 Sayegan ya. Masih di wilayah Margodadi. Ini kita yang mengarah ke Margo Katon. Ternyata untuk pilar-pilar penyangga balok girder, kepala pilarnya ini sudah rampung dicor. Tapi masih menyisakan 4 pilar yang belum ada kepala pilarnya ini, sedulur. Tepat di samping SMK 17 Sayegan dan samping Gereja Santo Thomas ini. Dan di depan sana sedang dilakukan pengerjaan erection girder. Jadi sudah mulai pemasangan balok-balok girder di sepanjang atau di atas selokan Mataram, sedulur. Lima balok girder nampak sudah terpasang di atas selokan Mataram ya, sedulur, menandakan jalan tol Jogja-Mbawen ini pengerjaannya menunjukkan progres yang signifikan. Sebagai informasi, jalan tol Yogyakarta-Mbawen akan dibangun sepanjang 75,12 km dengan ruas sepanjang 66,35 km berada di wilayah Jawa Tengah, serta 8,80 km berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta atau DIY. Nah, ini penampakan terbaru lengkung baja yang berada di wilayah Sayegan ya, sedulur. Di sini nanti berupa tanah timbunan atau at-grade.
nampak balok-balok girder masih terparkir rapi di dekat lengkung baja ini ya sedulur. Dan di depan kita ini abutmennya juga sudah rampung terpasang, bahkan di atas sepertinya sudah dicor atau baru pemasangan slab itu sedulur. Wah, mantap sekali ya progresnya. Oke sedulur, saat ini kita berada di wilayah Margo Katon, masih di Kecamatan Sayegan, Sleman. Tampak terlihat di sini masih ada makam, yaitu nama makamnya Makam Si Jambu yang berada di Sultan Ground. Dan wilayah ini masih belum direlokasi ya sedulur. Dulu pembangunan tol Jogja Mbawen di Margo Katon ini sempat diminta untuk berhenti oleh warga karena warga meminta atau berharap pemindahan makam segera dilakukan lantaran khawatir material tol yang tinggi bisa menimbun makam, apalagi di musim penghujan ini ya sedulur. Namun dari hasil pertemuan masih belum disepakati waktu pemindahan makam. Nah, kita doakan saja semoga ada titik temunya ya sedulur dan makam bisa segera direlokasi. Nah, ini adalah penampakan terbaru jalan tol Jogja Mbawen yang berada di Margo Katon. Ternyata ini sudah dilakukan proses pengecoran di atas balok girder. Dan tampak terlihat ternyata di sini juga ada lengkung baja atau cor gas seal plate ya sedulur. Wah, keren sekali nih. Oke sedulur, sekarang kita balik lagi mengarah ke Margo Dadi ya. Kita menyusuri sekarang dari Margo Katon masih di wilayah Sayegan. Dan di sini nanti adalah tanah timbunan atau at-grade dan sebagian akan dibangun melayang juga di atas selokan Mataram. Sebagai informasi sedulur, mungkin banyak yang belum tahu, untuk pembangunan jalan tol ini terbagi menjadi 6 seksi, yaitu seksi 1 Yogyakarta Banyurejo sepanjang 8,80 km, seksi 2 Banyurejo Borobudur sepanjang 15,26 km, seksi 3 Borobudur Magelang sepanjang 8,08 km, seksi 4 Magelang Temanggung sepanjang 16,26 km, seksi 5 Temanggung Ambarawa sepanjang 22,56 km, dan seksi 6 Ambarawa Bawen sepanjang 5,21 km, dan nantinya dilengkapi 6 gerbang tol. Nah, saat ini untuk seksi 1 Yogyakarta Banyurejo ini progres konstruksinya telah mencapai 72% sedulur dan ditargetkan rampung pada awal tahun 2025. Selesai seksi 1, seksi 6 Ambarawa Bawen yang melintas di Provinsi Jawa Tengah yang baru dimulai konstruksinya saat ini telah berprogres sebesar 4,45%. Dan inilah sedulur pengerjaan erection girder atau pemasangan balok girder di wilayah Margo Dadi. Jadi sedang dikebut ya sedulur, tidak hanya di wilayah ini saja, di wilayah Banyurejo juga sedang dilakukan pemasangan atau pengerjaan launcher girder. Wah, mantap sekali ya. Konstruksi tol Jogja Mbawen di selokan Mataram ini dibangun melayang untuk melindungi saluran irigasi. Lebar jalan tol antara 40 hingga 50 meter di kanan dan kiri selokan Mataram. Sedangkan konstruksi tiang dibangun berjarak 2 meter dari jalan inspeksi yang berada tepat di sisi selokan Mataram. Dan tahukah kalian sedulur, selain berada di sisi selokan Mataram, tol Jogja Mbawen ini juga melintasi selokan yang dibangun pada tahun 1944 atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono IX tersebut. Tol Jogja Mbawen yang melintasi selokan berupa jembatan atau elevated. Ada 4 jembatan layang yang dibangun, yakni di Desa Margomulyo, Margo Katon, dan Margo Dadi ini ketiganya di Kecamatan Sayegan.
serta 1 di Desa Banyurejo di Kecamatan Tempel. Saat ini PT Jasa Marga Jogja Mbawen atau JBB sedang membangun keempat jembatan elevated tersebut. Erection girder atau instalasi jembatan di Selokan Mataram terus dikebut. Pekerjaan ini merupakan proses pengangkatan gelagar beton yang sudah diproduksi sehingga jembatan terpasang di atas Selokan Mataram. Ditargetkan pada tahun 2025 setelah konstruksi seksi 1 dan 2 rampung, jalan tol ini dapat menghubungkan Yogyakarta dengan kawasan Candi Borobudur. Setelah pembangunan seluruh ruas jalan tol selesai, jalan tol Yogyakarta-Mbawen akan memangkas waktu perjalanan dari Semarang menuju Yogyakarta yang semula 3 jam menjadi 1,5 jam. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Serta buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora obah, ora mama.